Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila, hidup PGRI. Berbicara digitalisasi pengelolaan pendidikan, sekolah, dan pembelajaran. Tentunya di era Gen Z atau 4.0 ini. Sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar ini. Bagaimana Mas Andi membangun sistem administrasi sekolah yang terintegrasi dengan situs sekolah dan memudahkan layanan bagi siswa serta wali murid sehingga mereka dapat memantau anak didiknya dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Mas Yuli. Pertanyaan yang luar biasa, diawali dengan tadi bahasa Gen Z 4.0 ya, itu terdengar sangat luar biasa. Eranya. Iya, eranya 4.0 begitu. Ya memang benar di sekolah saat ini sudah tidak bisa lepas dari digitalisasi ya. Digitalisasi tentu saja berbagai pelayanan dan juga berbagai fitur yang ditampilkan di sekolah-sekolah tujuannya untuk memudahkan bagi siswa, bagi wali siswa, dan siapa saja bisa mengakses informasi tentang sekolah. Digitalisasi yang masuk ke sekolah tujuannya tentu saja memudahkan siapa saja untuk bisa mengakses, dan yang paling terakhir ataupun paling terbaru di Lumbir yang kemarin ada boleh dikatakan seperti pelatihan seperti itu ya, yang tujuannya untuk memfasilitasi sekolah untuk menyampaikan ataupun memberikan informasi kepada masyarakat, kepada wali siswa. Salah satunya adalah microsite. Microsite itu bisa digunakan oleh sekolah untuk memberikan informasi dan layanan kepada guru, wali siswa, dan siswa. Yang paling gampang dari microsite itu adalah ketika guru menggunakan microsite sebagai salah satu sarana atau fasilitas untuk memberikan materi, memberikan pelatihan kepada siswa, sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik di sekolah ataupun di rumah. Hal yang lain juga tentang misalnya penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ketika sekolah sudah memberikan layanan melalui fasilitas digital tersebut, pendaftaran peserta didik baru bisa dilakukan oleh wali siswa dari rumah. Misalnya dengan mengisi Google Form ataupun fitur-fitur lain ataupun sarana lain yang disediakan oleh sekolah. Jadi itu salah satu bentuk digitalisasi di sekolah yang mengarah kepada siswa dan wali siswa. Administrasi juga banyak sekali, seperti di sekolah sekarang guru sudah bisa membuat modul ajar pembelajaran yang bersumber dari aplikasi-aplikasi ataupun dari website atau dari laman-laman yang bisa digunakan oleh guru. Seperti contohnya Bendara Bos juga sekarang menggunakan Arkas dan lain-lain, itu kan juga salah satu bentuk digitalisasi. Itu yang paling terlihat sekarang Mas Yuli. Seperti itu. Bentuknya berarti seperti apakah seperti aplikasi atau web atau kayak blog seperti itu? Sebenarnya lebih ke laman Mas, laman ya, lebih microsite itu berarti kan website sederhana yang hampir semua guru bisa melakukan atau bisa membuat, bisa memanfaatkan itu. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Dan tapi itu manfaatnya luar biasa kalau dimaksimalkan. Jadi teman-teman guru bisa upload materi, upload apapun misalnya di Google Drive. Kemudian nanti kita bagikan, kemudian linknya kita masukkan ke microsite itu. Sehingga nanti ketika ada yang mengakses microsite itu, maka langsung diarahkan ke drive dari guru tersebut. Tentunya kan kalau kita menggunakan platform yang beredar di pasaran lah, misalnya kayak Google itu kan dari segi penyimpanannya pun kalau Google sendiri hanya 15 GB. Nah, sedangkan dalam pembelajaran misalnya kita kan ada video, ada materi dan sebagainya. Itu kan memerlukan banyak sekali memori. Terus bagaimana cara sekolah mensiasati itu? Uh, Kalau Google tadi ya, drive dari Google itu memang yang reguler itu 15 GB. Tapi tidak usah khawatir karena kita di pendidikan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Salah satunya adalah akun belajar.id. Akun belajar.id, di situ drive dari akun belajar.id itu pada awalnya memang tidak terbatas malah atau unlimited, tapi dengan alasan tertentu sehingga sekarang akun belajar.id itu dibatasi, tapi masih sangat cukup yaitu 100 GB. Jadi saya kira teman-teman guru bisa memanfaatkan itu untuk menyimpan file-file 100 GB, saya kira sudah sangat luar biasa. Berarti di akun belajar ID ini tentunya kan bisa terintegrasi dengan berbagai layanan yang ada di platform tersebut. Salah satu layanan yang dapat mendukung pembelajaran, contohnya apa ini Mas Andi?
Oke, contoh yang bisa kita gunakan atau platform yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan akun belajar.id bagi guru salah satunya adalah PMM atau platform Merdeka Mengajar. Ini bisa diakses dengan akun belajar.id dan manfaatnya sangat banyak sekali karena di PMM juga menyediakan contoh-contoh modul ajar, kemudian ATP dan lain-lain. Kemudian yang lainnya juga yang sangat mendukung pembelajaran Canva for Education. Canva for Education itu juga bisa diakses dengan akun belajar yang akhirnya nanti kalau kita login ataupun menggunakan akun belajar, layanan-layanannya banyak yang tidak kita temukan di Canva reguler kalau kita tidak pro. Seperti itu. Jadi ada penggunaan yang maksimal dari akun belajar.id untuk Canva. Manfaat digitalisasi ini, Mas Andi, bagi peserta didik atau tenaga pendidik dan masyarakat itu yang sekarang dirasakan oleh Mas Andi ataupun rekan-rekan di sekolahnya Mas Andi itu apa saja ini? Yang pertama tentu saja paperless ya Mas. Paperless artinya kita bisa lebih mengurangi penggunaan kertas. Lebih mengurangi penggunaan kertas dan itu juga tentu saja sangat mendukung dengan program Go Green ya. Yang artinya semakin kita mengurangi penggunaan kertas tentu saja penebangan pohon juga akan berkurang. Harapannya seperti itu. Iya, memang itu salah satu manfaat yang tidak kita rasakan secara langsung tapi mungkin berdampak. Kemudian yang berikutnya dengan digitalisasi itu, seperti yang tadi dicontohkan di awal bahwa siswa juga akan lebih mudah dalam mengakses hal-hal yang disajikan oleh oleh sekolah ataupun oleh guru. Sehingga saya kira semua orang yang kita berikan akses untuk mengakses itu bisa melihat apa sih yang ada di sekolah tanpa kita harus door to door ataupun ketemu dengan orangnya langsung dalam menceritakan profil sekolah kita. Seperti itu contoh yang paling sederhana seperti itu. Tentunya dalam pemanfaatan digitalisasi di sekolah ataupun pengelolaan administrasi secara digital itu kan pasti ada tantangan dan hambatannya. Terus bagaimana Mas Andi ini mensikapi hal tersebut ataupun bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut ini? Jadi hambatan pasti ada, apalagi ini boleh dikatakan hal baru ya, dan tantangannya yang paling utama adalah ya belajar itu tadi. Teman-teman guru mau belajar apa tidak ya, karena memang perubahan-perubahan yang sangat cepat itu memaksa kita di dunia pendidikan khususnya itu untuk mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan karena kita di pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, contohnya tadi platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Sedangkan tantangannya tadi adalah kemampuan dan kemauan guru dan lebih kepada kemauan, bukan kemampuan. Saya yakin semua guru punya kemampuan yang sama kalau dimaksimalkan. Tetapi kemauan dari masing-masing guru itu yang agak biasanya harus kita paksa untuk bangun begitu ya. Kemauan dari teman-teman guru ini yang sering saya temukan. Artinya ya memang karena disibukkan dengan hal-hal yang lain di sekolah banyak sekali. Contohnya teman-teman guru yang menjadi bendahara, yang menjadi operator dan lain-lain itu memang menyita waktu. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak mengembangkan diri kita. Setiap guru pasti punya akun belajar ID, ya kan? Untuk proses perolehan akun belajar ID itu seperti apa itu? Akun belajar ID itu bisa kita dapatkan. Sebenarnya otomatis juga kita bisa mendapatkan itu, tetapi kalau memang kok kita membuka di laman akun belajar.id, ternyata kita akunnya belum ada, kita bisa mengajukan itu, Mas. Mengajukan itu salah satunya dengan akun admin atau biasanya di sini kepala sekolah. Akun admin itu biasanya kepala sekolah. Akun admin bisa mengajukan untuk memperoleh akun belajar ID untuk guru-gurunya ataupun siswanya. Dan akun admin ini biasanya tidak hanya kepala sekolah yang pegang. Biasanya Khususnya operator. Iya betul. Biasanya lebih banyak diakses oleh operator karena pengaktifan akun belajar ID siswa adalah oleh operator. Iya betul. Jadi teman operator, biasanya saya lebih mengarah kepada teman operator. Jadi teman operator bisa langsung mengakses ke laman akun belajar.id. Nanti di situ banyak menu yang bisa dipilih, kemudian pilih menu untuk pengajuan akun belajar.id. Itu insya Allah tidak lama akan langsung muncul akun belajar ID dari guru ataupun siswa yang diajukan. Seperti itu. Baik, rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, sekian bincang-bincang kita siang hari ini membahas tentang digitalisasi pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.